Shalom bagi kita semua, kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Ulangan pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-9. Saya akan membacakan untuk kita semua. Ulangan pasal 7 ayatnya yang ke-9, beginilah firman Tuhan. Sebab itu, haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah yang setia, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setia kepada orang yang mengasihi Dia dan memegang perintahnya sampai 1000 keturunan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Nah, yang menjadi tema renungan kita pada saat ini ialah janji Allah tak pernah mengecewakan. Janji Allah tak pernah mengecewakan. Saudara-saudara yang terkasih, ketika kita membuat kesepakatan atas sesuatu hal, maka kita sedang mengadakan suatu perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak yang lain. Hal yang paling membuat kita bahagia ialah ketika orang yang berjanji itu menepati janjinya kepada kita. Tetapi hal yang membuat kita kecewa ialah ketika orang yang berjanji itu lari atau kabur, tidak bertanggung jawab atas janji yang telah dijanjikannya. Kita tentunya pasti marah. Bahkan ada yang sampai bermusuhan sehingga mengeluarkan kalimat, janjimu itu busuk, janjimu itu palsu. Inilah kecenderungan kita sebagai manusia. Banyak dari antara kita sepele dan tidak mau bertanggung jawab atas apa yang sudah kita janjikan. Padahal janji itu diibaratkan seperti utang yang harus dilunaskan atau dibayar. Tapi Bapak Ibu, jikalau manusia memberi kekecewaan atas apa yang telah dijanjikan, maka dalam firman Tuhan ini kita akan melihat ada satu pribadi yang tidak akan pernah mengecewakan atau mengingkari janjinya kepada kita. Nah, bagian firman Tuhan ini berbicara bagaimana Allah atau dalam zaman perjanjian lama disebutkan sebagai Yahweh yang memegang perjanjiannya kepada bangsa Israel pada zaman itu. Ayat 9 diawali dengan kata sebab. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, jikalau dalam sebuah kalimat diawali dengan kata sebab, ini menunjukkan ada sesuatu yang dikatakan di kalimat sebelumnya. Maka karena kata sebab dalam bagian ini menjelaskan bagaimana bangsa Israel sebelum tiba di tanah Kanaan, Allah telah menuntun mereka melewati banyak hal dalam perjalanan mereka, mulai dari Mesir, tanah Kanaan. Bukan hanya itu, Allah juga telah menyerahkan musuh-musuh bangsa Israel ke dalam tangan mereka. Allah telah menebus mereka dari perbudakan Mesir, dan Allah juga telah membawa mereka bisa tiba di tanah Kanaan. Semua peristiwa ini terjadi bukan secara kebetulan atau keberuntungan bangsa Israel, tetapi karena sejak mereka dari Mesir, Allah telah menetapkan dan membuat janji kepada bangsa Israel bahwa Allah akan membawa mereka keluar dari Mesir ke tanah yang berlimpah susu dan madunya, yakni tanah Kanaan. Maka inilah yang disampaikan Musa kepada bangsa Israel ketika mereka tiba di tanah itu. Musa mengingatkan mereka bahwa Tuhan Allah atau Yahweh adalah Allah yang setia akan janjinya dan ketetapannya sampai beribu-ribu tahun. Semua yang terjadi atas bangsa itu bukan karena banyak jumlahnya atau karena kuatnya mereka, tidak Bapak Ibu, tetapi semata-mata karena Allah mengasihi mereka dan memegang janjinya. Ia tidak ingkar janji. Janji inilah yang membuat bangsa Israel menang, membuat mereka selamat atas bangsa lain, membuat mereka bersuka cita, bukan kekecewaan yang mereka dapatkan. Nah, jikalau manusia sering membuat kita kecewa akan janji yang telah dibuat, maka jangan terlalu berharap dan bergantung kepada manusia, tetapi nantikanlah dengan sabar dan setia akan setiap janji-janji Allah,
karena janjinya tak satu pun ia ingkari. Janjinya tidak akan pernah mengecewakan kita. Janjinya Allah kepada kita, ia akan memberikan damai sejahtera, kebahagiaan, hidup kekal, dan satu hal yang paling penting ialah Allah menjamin keselamatan kita. Janjinya atau ketetapannya itu pasti karena Tuhan itu setia. Tetapi yang Allah mau kepada kita saat ini, apakah di dalam menantikan janjinya kita akan setia menunggu, bersabar, berharap kepadanya? Nah, biarlah firman Tuhan ini menjadi perenungan dalam hati kita masing-masing untuk menguatkan kita dalam menjalani kehidupan kita. Dan janji itu pun telah terbukti keselamatan Allah diberikan melalui anaknya menjadi korban akan dosa-dosa dan keyakinan kita, sehingga kita selamat sampai saat ini. Demikianlah firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini dapat memberkati kita semua. Terima kasih. Shalom.